Yo nakama, kurcaci menjadi ras yang paling misterius hingga saat ini di dunia Black Clover. Tidak pernah ada petunjuk yang menjelaskan secara pasti di mana mereka berada, seperti apa bentuk mereka, kenapa kita tidak pernah melihat satupun dari mereka, apa alasannya, apa yang terjadi kepada mereka, akankah mereka benar-benar muncul, lalu bagaimana caranya. Banyak sekali pertanyaan tentang ras kurcaci ini. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Sama seperti elf dan iblis, yang pada awalnya hanya sebatas mitos belaka, hingga akhirnya keduanya diperkenalkan dalam cerita sebagai makhluk atau ras yang nyata. Kurcaci pun sama, pada awalnya bagi orang-orang kurcaci hanyalah makhluk yang berasal dari sebuah mitos, tapi petunjuk keberadaannya pun mulai bermunculan, hanya saja tidak seperti elf dan iblis. Kurcaci belum pernah terlihat dan diperkenalkan langsung hingga saat ini, dan ini tentu saja pasti ada alasan di baliknya. Pertama kali kita mendengar tentang kurcaci adalah ketika Charmy terungkap memiliki setengah darah kurcaci, yang berarti salah satu dari orang tuanya pasti seorang kurcaci. Dengan Charmy yang saat ini berumur 20 tahun, maka kemungkinan besar ras kurcaci masih belum punah dan masih eksis di dunia Black Clover hingga saat ini. Kemudian saat melihat perubahan Charmy, Mimosa mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang kurcaci dari kakeknya, bahwa kurcaci adalah sebuah ras yang memiliki kekuatan istimewa atau unik. Artinya kisah tentang kurcaci ini diceritakan turun-temurun, dan itu membuktikan bahwa di suatu masa kurcaci benar-benar eksis. Lalu Lyra elf yang saat itu merasuki tubuh Rill pun menyatakan bahwa dulu dia pernah merasakan mana seperti milik Charmy yang merupakan mana dari ras kurcaci. Dari sini membuktikan bahwa kurcaci benar-benar eksis di saat Lyra hidup, yaitu 500 tahun yang lalu di era Licht dan Lumiere. Pada masa itu kemungkinan besar ras kurcaci dan ras elf pernah bertemu dan saling berhubungan satu sama lain. Kita tahu saat itu Licht sebagai pemimpin ras elf mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan ras manusia melalui Lumiere, sehingga ada kemungkinan juga Licht sudah menjalin atau setidaknya mencoba menjalin hubungan baik dengan ras kurcaci. Dari sana menjelaskan bahwa ada kesetaraan atau kesamaan antara ras itu, sehingga ras kurcaci pun bisa dipastikan hidup berkelompok dalam sebuah kerajaan seperti dalam cerita mitologi. Kalian pasti bertanya, jika memang ada sebuah kerajaan kurcaci, kenapa hingga saat ini kerajaan seperti itu masih belum ditemukan? Dari pertanyaan itu membuktikan bahwa sesuatu pasti sudah terjadi pada ras kurcaci, yang membuat mereka menghilang dan tidak mau menjalin hubungan dengan ras yang lain. Kemungkinan besar hal itu ada kaitannya dengan pembantaian ras elf. Pembantaian ras elf merupakan kejahatan besar yang menghancurkan kepercayaan antara elf dengan manusia, dan juga ras lain yang sedang mencoba untuk mengakhiri perpecahan antar ras di dunia. Peristiwa kelam itu mungkin yang menjadi alasan kenapa para kurcaci akhirnya memutuskan untuk menghilang dan tidak mau lagi berhubungan dengan ras lain di dunia. Mimosa sebelumnya mengatakan bahwa kurcaci adalah sebuah ras yang memiliki kekuatan istimewa atau unik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan istimewa di sana? Kemungkinannya bukan sihir, karena sihir sendiri sudah menjadi hal yang biasa di dunia sihir. Lalu kekuatan seperti apa yang dimiliki para kurcaci itu hingga bisa dikatakan sebagai kekuatan istimewa? Jika kita melihat ketiga ras lainnya yang sudah terungkap, yaitu manusia, elf, dan iblis, tidak ada satupun dari mereka yang bisa dikatakan memiliki kemampuan istimewa atau unik. Kita tahu iblis memiliki semacam ketahanan terhadap sihir normal, dan mereka memiliki kemampuan penyembuhan diri yang hebat. Mereka sangat kuat, seakan-akan memang terlahir untuk bertarung. Di sisi lain manusia dianggap ras paling lemah dalam hal mana, tapi mereka bisa berevolusi ke titik di mana mereka pun bisa menggunakan sihir penyembuhan atau bahkan membuat makanan yang bisa menyembuhkan. Lalu mereka pun bisa menemukan metode untuk mengalahkan iblis dan bahkan menemukan sihir yang secara efektif melawan makhluk dari dunia bawah. Jadi manusia ini bisa menggunakan mana mereka yang sedikit itu dan menggabungkannya dengan skill yang mereka miliki, sehingga mereka mampu untuk melawan iblis yang dikenal sebagai ras terkuat sekalipun. Artinya kemampuan iblis itu pun tidak istimewa karena bisa ditiru dan bahkan dikalahkan oleh manusia. Sementara elf berada di antara manusia dan iblis dalam bakat menggunakan sihir dan juga kapasitas mana yang mereka miliki. Mereka memang memiliki banyak mana, tapi itu bukan kemampuan unik, karena banyak iblis yang memiliki lebih banyak mana dari mereka, terutama iblis tingkat tinggi dan juga iblis tingkat tertinggi. Hal ini pernah dibuktikan dari Bagan yang menjelaskan bahwa Zagreat sebagai iblis tingkat tinggi masih berada di atas Slick sebagai pemimpin elf. Lalu manusia khususnya dari kalangan bangsawan yang selalu membanggakan diri mereka karena memiliki kapasitas mana yang besar, bahkan masih berada di bawah
elf Charla yang kapasitas mananya di bawah Lich. Intinya di antara ketiga ras itu tidak memiliki kemampuan istimewa dan unik. Jadi kemungkinan besar kemampuan istimewa dan unik yang dimiliki Kurcaci pun tidak berkaitan dengan kemampuan sihir ataupun kemampuan bertarungnya. Kemampuan dasar mereka pun sama seperti ras lainnya, hanya berbeda dari bakat dan kapasitas mana saja. Jika kita melihat dari Charmy yang bisa mengubah bentuk fisiknya, bisa saja kemampuan istimewa Kurcaci itu adalah kemampuan untuk mengubah bentuk baik dirinya sendiri atau benda, sama seperti dalam mitologi. Tapi masalahnya manusia pun sudah bisa mempelajari sihir transformasi seperti itu yang sesuai dengan sihir mereka, seperti sihir transmutasi milik Grey dan sihir lukisan milik Riel, atau bahkan kemampuan berubah bentuk Julius yang hingga saat ini belum diketahui. Sehingga jika kita melihat dan membandingkannya dengan mitologi, bisa saja kemampuan istimewa Kurcaci itu bukanlah sebuah kekuatan, melainkan sebuah keterampilan atau bakat mereka dalam membuat senjata. Tapi tidak seperti pandai besi biasa, mereka bisa menciptakan sebuah senjata yang dilengkapi dengan kemampuan sihir, atau menciptakan benda sihir lainnya seperti batu sihir. Batu-batu sihir yang salah satunya dimiliki Yuno kemungkinan diciptakan para Kurcaci di masa lalu. Kemudian pedang iblis yang digunakan Asta pun kemungkinan ciptaan mereka yang diberikan kepada Lich di masa lalu. Bukti nyatanya pedang iblis itu tidak terbuat dari sihir, melainkan sebuah benda fisik yang memiliki kemampuan sihir tersendiri. Sementara sihir pedang Lich sendiri terbuat langsung dari mana? Tapi pertanyaannya, kenapa para Kurcaci itu membuat senjata kuat untuk kemudian mereka berikan kepada ras lain? Jika dalam sebuah mitologi, para Kurcaci diketahui memberikan senjata yang kuat kepada kesatria yang kuat untuk melindungi mereka dari bahaya, atau mereka diminta untuk menciptakan senjata kuat untuk mengalahkan musuh yang memiliki potensi mengancam mereka juga. Sehingga dari sedikit petunjuk yang ada itu, kita bisa menyimpulkan bahwa ras Kurcaci dulunya adalah sebuah ras yang tidak sepenuhnya menghindari kontak dan interaksi dengan ras lain. Mereka justru ingin berbaur dengan semua ras, tapi mereka memiliki sedikit ketakutan dan ingin menghindari konflik dengan manusia. Karena dalam mitologi pun para Kurcaci biasanya tidak berinteraksi dengan ras manusia. Hanya saja mereka masih mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan semua ras. Sehingga mungkin saja rencana awal mereka ingin mencoba mulai menjalin kontrak dan berinteraksi dengan manusia, di mana Lich dijadikan sebagai perantara antara Lumiere dan pimpinan Kurcaci. Tapi dengan terjadinya pembantaian elf oleh manusia, itu menjadi titik di mana mereka menyadari bahwa manusia bukanlah makhluk yang ramah terhadap ras lain, terutama mereka yang memiliki kekuatan besar. Ini dibuktikan dengan mereka yang menghilang tanpa jejak setelah kejadian itu. Mereka pasti mengetahui kejadian pembantaian itu karena mereka memang sudah berinteraksi dengan elf, terlebih dengan Lich. Jadi setelah kejadian itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk berinteraksi, bahkan mencoba berinteraksi dengan manusia. Mereka pasti berpikir dengan ketamakan dan kelicikan yang dimiliki manusia, ras Kurcaci akan dalam bahaya, karena ras Kurcaci memiliki kemampuan istimewa yang pasti akan coba dikuasai, diambil, dan dieksploitasi manusia jika para manusia itu tahu keberadaan mereka. Hingga akhirnya karena alasan itu, mereka benar-benar menghilang, bersembunyi, mengisolasi diri mereka sendiri dari dunia luar. Dalam mitologi, mereka digambarkan sebagai makhluk yang tidak akan pernah muncul dan tidak akan ditemukan jika tidak ada yang mencarinya. Sehingga dalam cerita Black Clover pun ada kemungkinan seperti itu. Mereka tidak akan muncul jika mereka tidak dicari. Dan di sini para elf akan memiliki peranan penting jika ingin mencari Kurcaci, karena mereka kemungkinan besar memiliki petunjuk, bahkan mungkin tahu persis lokasi persembunyian Kurcaci di mana. Tapi tetap saja akan cukup sulit untuk menemui mereka, karena mereka terkenal sebagai makhluk yang sombong, dan ketika merasa terancam, mereka tidak takut untuk bertarung dengan seluruh kemampuan mereka. Ditambah mereka membenci manusia karena insiden pembantaian elf di masa lalu, sehingga jikapun Asta pergi mencari dan berhasil menemui mereka berdasarkan informasi dari elf atau bahkan dari Dryan, bisa dipastikan saat itu akan terjadi pertarungan yang menarik. Tapi dengan kemampuan Asta saat ini, dia bisa menahan semua serangan Kurcaci dengan pedangnya. Pertarungan akan semakin menarik karena Kurcaci saat itu akan merasakan keberadaan iblis dari Asta, dan mereka pun akan mengenali pedang Asta, lalu meminta Asta untuk mengembalikannya karena mereka adalah pembuat pedang itu. Dan manusia apalagi dengan kekuatan iblis tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Tapi pada akhirnya setelah melihat ketulusan dan kegigihan Asta, mereka akan mempercayainya. Bahkan mereka akan memberi Asta pedang legendaris yang memang diciptakan untuk kesatria terkuat yang tepat yang sudah mereka tunggu. Di mana kesatria itu adalah Asta. Dari cerita dan bukti yang ada, sebenarnya ada satu kontradiksi, yaitu tentang Charmy. Kita sudah tahu sifat Kurcaci itu tidak akan muncul ke dunia luar. Bahkan untuk berinteraksi dengan manusia itu menjadi hal yang tidak mungkin. Karena dengan mereka yang mengisolasi diri mereka sendiri, kemungkinan tempat mereka memiliki aturan yang sama dengan hutan penyihir, di mana seseorang tidak boleh keluar dari tempat teritorial mereka karena takut mengungkap tempat persembunyian mereka. Tapi dari kasus Charmy yang seorang hybrid dan dengan Charmy yang berumur 20 tahun, maka setidaknya sekitar 21 tahun yang lalu ada
ada kurcaci yang keluar dari teritorial mereka dan menjalin kontak dengan manusia, entah itu ayah atau ibu Charmy. Mungkin pada awalnya dia ditugaskan untuk memantau dunia luar dengan menyamar, mengubah fisik mereka dan berbaur dengan manusia. Tapi kemudian dia jatuh cinta kepada manusia, lalu menikah hingga memiliki anak yang bernama Charmy. Tapi Charmy mendapatkan penolakan dari ras kurcaci karena dia seorang hybrid, dan kemudian dia dibuang. Cepat atau lambat kita akan mendapatkan kilas balik tentang masa lalu Charmy ini, karena dia menjadi satu-satunya anggota Black Bull yang belum terungkap masa lalunya. Kemudian dari satu-satunya panel yang menggambarkan seperti apa sosok kurcaci, kita bisa menemukan beberapa fakta, di mana dia adalah makhluk yang sama seperti yang dijelaskan dalam berbagai mitologi. Di panel itu kurcaci digambarkan sebagai seorang pria tua kerdil berjenggot yang sedang berada di bagian dalam pegunungan, gua atau tambang bawah tanah, karena kita bisa melihat sebuah batu tambang atau mineral di tangannya. Ini menjelaskan bahwa mereka hidup di bawah tanah, yang mana itu akan membuktikan bahwa atribut mereka adalah tanah, dan roh tanah kemungkinan besar ada bersama mereka, melayani mereka layaknya Undin melayani Ratu Kerajaan Heart. Inilah alasan yang menjelaskan kenapa roh tanah belum muncul hingga saat ini, karena mereka terkait dengan ras kurcaci yang belum muncul juga. Kita sekarang sudah tahu mereka hidup di dalam gua atau pertambangan atau pegunungan, tapi di mana lokasi persisnya? Banyak yang mengira mereka berada di benua lain layaknya Hinokuni, tapi dengan penjelasan tadi di awal bahwa mereka pernah menjalin kontak dengan elf, maka tidak mungkin mereka ada di benua berbeda. Jadi hal yang paling mungkin, mereka tinggal di suatu tempat di zona sihir agung di antara 4 kerajaan, karena biasanya tidak ada yang tinggal di sana kecuali mereka yang memang tidak ingin ditemukan, seperti kuil dasar laut dan juga hutan penyihir. Kedua tempat itu tersembunyi dan sulit untuk ditemui bahkan dimasuki. Kuil dasar laut berada di dasar laut, hutan penyihir berada di dalam hutan, dan kerajaan kurcaci ini berada di dalam tanah atau gua. Jikapun tidak berada di zona sihir agung di antara 4 kerajaan, kerajaan Diamond pun cukup masuk akal menjadi tempat tinggal kurcaci ini. Tapi tetap mereka tersembunyi di dalam tanah yang bahkan penduduk kerajaan Diamond sendiri pun mungkin tidak mengetahuinya. Kerajaan Diamond sendiri terkenal dengan lokasinya yang dipenuhi bebatuan tambang, yang mana itu cocok dengan gambaran kurcaci yang ada dalam panel yang sudah kita ketahui. Lalu bagaimana mereka akan diperkenalkan dalam cerita Black Clover ini? Semua ini ada kaitannya dengan Iblis dan Lucius. Seperti yang sudah saya teorikan sebelumnya, Asta kemungkinan besar masih akan kalah dalam ronde keduanya melawan Lucius ini. Patri sebagai pemimpin elf saat ini pasti mempunyai petunjuk tentang keberadaan para kurcaci itu, dan dia pun pasti menyarankan Asta dan yang lainnya untuk menemui para kurcaci itu untuk meminta bantuan, karena Patri tahu para kurcaci memiliki sesuatu yang bisa mengalahkan Lucius beserta iblis-iblisnya. Sesuatu itu bisa berupa sebuah alat sihir atau pedang terkuat yang pernah diciptakan. Jadi kemunculan kurcaci ini sebenarnya sudah semakin dekat jika dalam manganya, tapi di dunia nyata kita harus menunggu sangat-sangat lama untuk melihat para kurcaci ini muncul, karena kita harus menunggu selama 3 bulan sekali untuk mendapatkan chapter terbaru dari Black Clover. Tapi bagaimana menurut kalian tentang ras kurcaci ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Nakamangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money